Bahkan saya pun dituduh Wahabi. Kenapa? Karena pemahaman umum masyarakat asal sudah berbeda itu sudah Wahabi. Definisi ciri-ciri utama tentang ajaran ini menyimpang, yang paling mudah itu mereka buat pengajian eksklusif, tidak boleh ada orang lain, hanya untuk kelompoknya saja. Itu sudah ada tanda-tanda, walaupun belum positif bahwa itu menyimpang, ciri-cirinya sudah ada. Yang kedua, mereka bertentangan dengan ijma' para ulama. Hal-hal yang sifatnya khilafiyah mereka anggap itu persoalan ijma'. Yang ijma' mereka anggap khilafiyah. Persoalan tentang furu'-furu' masail tentang ibadah itu khilafiyah. Tentang berwudu, tentang sholat, tentang praktek-praktek bacaan di dalam sholat itu khilafiyah. Tapi bagi mereka itu ijma', asal berbeda dengan mereka bid'ah semua, dhalalah semua. Itu diantara ciri-cirinya. Yang ketiga, tidak mau bergaul kecuali dengan sesamanya. Bahkan untuk ibadah tidak mau salat berjamaah kecuali yang jadi imam guru mereka. Mungkin kita masih ingat beberapa waktu yang lalu yang kasus kecelakaan lalu lintas di Simpang Jambutampe waktu subuh. Itu ada bapak dan anak yang ditabrak pickup L300, meninggal dunia. Apa masalahnya? Beliau itu tinggal di Ulele, tapi sholat subuhnya di Masjid Raudhatul Jannah Rumah Sakit Zainul Abidin. Apa masalahnya? Bukankah dari Ulele sampai ke Rumah Sakit Zainul Abidin lebih dari 10 masjid? Masalahnya karena di masjid-masjid yang lain itu yang jadi imam bukan ustaz mereka. Dan jangankan untuk berimam, salam kita pun tidak dibalas. Padahal mengucapkan salam wajib dibalas. Saya dapatkan informasi ini dari seorang ustaz dulu kecil, kemudian naik jadi mukim, dan beliau guru di madrasah sanawiyah di daerah Cetku, markas mereka. Saya dengar langsung beliau yang katakan, dan tidak ada kepentingan apapun bagi beliau untuk berdusta dalam hal tersebut. Bila nanti ragu, saya boleh pertemukan dengan beliau. Saya dapat informasi dari orang lain, saya konfirmasi ke beliau. Apa betul Pak Ustaz? Kita ucapkan salam ke mereka tidak balas? Betul Ustaz. Bayangkan kita ucapkan salam tidak dibalas. Kenapa? Karena kita ahlul bid'ah dan kita dianggap orang yang sudah murtad, kafir. Maka na'udzubillah, kehadiran kelompok-kelompok ini hanya untuk memecah belah antara orang tua dan anak, suami dan istri. Maka dalam publikasi mereka selalu sampai tingkat kawin pun ada syarat tambahan, harus semanhaj. Bukan semacam semanhaj. Maka bertemu dengan kelompok-kelompok mereka yang ustaz-ustaz mereka agak sedikit fleksibel. Tapi ternyata ustaz mereka yang fleksibel ini dicoret dari daftar mereka. Kenapa? Karena sudah dianggap ini hizbi, sudah menyimpang. Nauzubillah. Sedemikian kerasnya mereka. Padahal kita harus keras kepada orang kafir, bukan keras kepada sesama Islam. Rohama'u bainahum asyidda'u 'alal kuffar. Mereka ini asyidda'u bainahum rohama'u ma'al kuffar. Dengan orang kafir mereka luas, tapi dengan sesama mereka keras. Maka na'udzubillah, itu diantara ciri-cirinya. Maka kalau nanti kita punya kawan diajak kemari ke masjid, enggan, padahal dia orang taat, rajin sholat berjamaah, tapi diajak ke masjid ini enggak mau. Saya tanya kenapa? Di situ ada zikir-zikir setelah sholat. Di situ ada pengajaran ustaz-ustaz ahli bid'ah. Ini ada yang harus diverifikasi dari keberadaannya. Berarti dia orang yang tidak membaur dengan masyarakat. Maka na'udzubillah. Jadi bukan setiap asal berbeda langsung divonis Wahabi. Tapi kawan-kawan kita, masyarakat kita asal sudah berbeda pasti Wahabi. Enggak ada kunut Wahabi gitu. Enggak wirid setelah sholat Wahabi. Enggak ada bismillah waktu baca Fatihah Wahabi. Padahal itu hanya bab khilafiyah. Jadi itu diantara ciri-ciri.